Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian, khususnya yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas topik jika cinta ditolak oleh calon mertua. Lakukan hal ini 100% tidak menyesal ya. Nah, jadi memang persoalan yang paling rumit dalam bab cinta, nyari atau menemukan orang yang mencintai kita dan kita pun mencintainya, itu sebenarnya bukan persoalan yang terlalu pelik. Kenapa? Karena background zamannya sama. Ya. Jadi ketika orang lahir di zaman milenial, untuk bisa mencari kecocokan dengan mereka yang lahir sezaman, itu akan lebih mudah daripada kemudian beradaptasi dengan orang tua mereka yang lahir di era 70-an. Selera musiknya sudah berbeda. Novel-novelnya sebagai inspirasi masalah cinta juga berbeda. Memori tentang film-film di zaman tahun 70-an dengan di zaman milenial, tema film, tema sinetron juga berbeda. Itulah yang kemudian yang membuat antara calon menantu dan calon mertua itu kerap sekali berhadap-hadapan, tidak cocok, ya, tidak sesuai dengan selera para calon mertua. Sehingga banyak orang mengatakan nyari calon istri atau nyari calon suami itu tidak sesulit mencari calon mertua yang langsung menerima dengan bahagia ketika seseorang datang menyatakan keinginannya untuk mencintai anaknya, melamar untuk menikah dan langsung diterima. Itu hanya orang-orang yang terpilih sekali, memiliki kapasitas yang demikian hebatnya, punya orang tua yang ketika calon mertua mendengarkan namanya sudah gemetar duluan ya. Oh, anaknya Pak Anu, wah itu calon mertuanya sudah gemetar duluan. Maka lamarannya tidak akan ditolak. Tetapi bagi kita yang biasa-biasa saja ya, lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, orang tua kita juga bukan seseorang yang kondang begitu, maka memang seringkali berhadap-hadapan, sudah cinta betul dengan anaknya, sudah deal saling mencintai, siap untuk menikah, ternyata orang tuanya tidak merestui ataupun menolak ya. Nah, jadi sekarang apa nih yang harus dan bisa dilakukan ya? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Dan subscribe itu gratis ya. Saya doakan yang subscribe sehat, panjang umur, mudah rezeki, dimudahkan di dalam menemukan jodohnya ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi apa sekarang yang harus dilakukan? Saya sarankan ketika memang Anda yakin ya mencintai seseorang, maka lanjutkan ya. Biarpun mungkin orang tuanya memberikan respon yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya, pengen ketemu, orang tuanya menolak terus, maju terus ya, walaupun kemudian mungkin di dalam pertemuan tadi Anda akan ditolak. Karena apa? Karena menyampaikan keinginan Anda walaupun dengan konsekuensi yang tidak diharapkan, orang tuanya menolak keinginan Anda tadi untuk meneruskan kisah cinta dengan anaknya, itu jauh lebih baik daripada
Anda mundur di tengah jalan. Kalau Anda mundur, Anda akan menyesal selamanya. Tetapi ketika Anda maju terus, menyatakan keinginan Anda, walaupun saat ini ditolak, ya, paling tidak Anda sudah mencoba. Mencoba dan ditolak itu jauh lebih baik daripada sama sekali tidak berani untuk mencoba, yang akan menjadi penyesalan seumur hidup Anda, ya. Nah, tetapi ada satu tambahan lagi. Ketika menyatakan keinginan Anda, tadi kan jarang sekali orang yang kemudian mengiringi langkahnya, mengiringi keinginannya tadi dengan berdoa. Berdoa yang dia resapi betul dengan hatinya. Ada satu rangkaian doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran, ya, yakni doa dari Nabi Musa alaihi salam. Doa ini kita sudah tahu semua, tetapi jarang kita bacakan, apalagi ketika berhadapan dengan calon mertua, ya. Maka saran saya baca doa ini ketika berhadapan dengan calon mertua tadi. Masalah hati yang bersangkutan itu adalah hak Allah. Bisa jadi kan orang yang sepertinya respek awalnya, kemudian Allah balikkan hatinya menjadi tertutup, atau sebaliknya, orang yang awalnya kelihatan tidak respek dengan kita, Allah balikkan hatinya dan kemudian menjadi respek dan menerima kehadiran kita tadi, ya. Nah, doa itu terdapat di dalam surat Toha ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Ketika membaca doa ini, diresapi betul dengan hati Anda setiap kalimat yang ada dalam doa ini, ya. Rabbi shrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah untukku urusanku, ya. Mudahkanlah untukku urusanku. Urusannya sekarang adalah berharap agar calon mertua menerima lamaran tadi, ya. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini, yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku, ya. Nah, jadi itu saran saya, ya. Jadi ketika Anda sudah oke dengan anaknya, tetapi orang tuanya belum memberikan lampu hijau, maju terus, temui orang tuanya dengan gentle, ya, dan jangan lupa sebelum berbicara berdoa dengan doa ini, ya. Demikian, semoga sukses, ya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.